So many dreams swinging out of the blue. Let them come true. Forever young. I want to be forever young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio JB dimanapun kalian berada dan fan Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio JB. Oke teman-teman, wadidaw semuanya yang mana pada hari yang berbahagia ini adalah hari pertama Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, pada hari yang berbahagia ini Mimin nggak ada berita. Sebenarnya nggak ada berita, bukan nggak ada berita, beritanya masih masalah insiden, bukan insiden, apa masalah Marc Marquez juara dunia, amin, juara pada MotoGP Misano kemarin. Rupanya masalah ini masih bermulut-mulut teman-teman ya. Dari kejadian tersebut, jadi di saat Marc Marquez naik ke panggung tertinggi di saat di Misano tersebut dan Francesco Bagnaia di posisi kedua, itu masih sampai sekarang sangat boom gitu ya. Sampai Valentino Rossi atau tercinta kita membuat podcast atau menghadiri podcast yang mengatakan apa yang dikatakan ke Marc Marquez. Tentunya apa yang dikatakan oleh si Valentino Rossi yaitu seperti kalau dari ayat-ayatnya memang Valentino Rossi sangat memuji Marc Marquez, sangat menyukai keagresivitas Marc Marquez. Namun ayat yang paling ujungnya itu adalah dia adalah pembalap kotor. Oh my god, unbelievable. Itu maksudnya apa teman-teman? Maksudnya kenapa saat ini ada beberapa orang ya itu yang mengatakan seperti ini ya. Siapa namanya? Mana? Tunggu sahabat tebak. Pecino. Si Pecino, Mimi nggak tahu ya. Yang dia katakan apa? Marc Marquez dan Rossi adalah dua lelaki alfa. Tetapi seorang masih muda dan seorang lagi sudah tua. Jadi Marc memakannya gitu. Saya bertanya-tanya, kenapa perlu membangkitkan perkara ini sekarang dan berhadapan dengan peminat? Dia sudah mencoba menggugat kestabilan Marquez. Kami akan kembali ke Misano yang boleh dikatakan kotoran VR46. Dia mengatakan si Pacino ini, Mimin nggak tahu siapa si Pacino ini. Dia mengatakan apa? Kenapa harus bangkit sekarang? Apa karena Marc Marquez sudah naik di podium tertinggi di Misano, mengalahkan muridnya? Kenapa dia harus mengganggu stabilan Marc Marquez? Yang sampai dia mengatakan kotor oleh VR46. Dia tidak menyebut nama, dia menyebutkan VR46 saja. Karena kenapa? Minggu ini kita akan kembali lagi ke Misano. Unbelievable. Isu ini memang sampai sekarang ini wah merinding ini, merinding bulu romaku gitu. Kan? Jadi apa maksudnya gitu kan? Apa maksudnya? Namun walaupun begitu ya, Francesco Bagnaia dia mengatakan, Mimin sudah katakan kemarin ya, yang mana dia tidak akan menggunakan taktik kotor seperti yang diberikan oleh Atto gitu ya. Dia mengatakan karena si Francesco Bagnaia ini bukan jenis seperti itu. Tapi kita belum tahu lagi apa pernyataan si Francesco Bagnaia ini hanya untuk di media sosial
atau nanti tidak akan berlaku di pedok, kita belum tahu. Yang jelas apa yang dikatakan Francisco Bagnaia ini, dia akan mencerminkan dirinya di hadapan publik, yang mana Peko Bagnaia tidak mudah memasuk saingan asing, ya. Peko Bagnaia sudah mulai dewasa dan dia sudah mulai tampak memahami apa yang bagus atau yang tidak bagus gitu, ya. Apalagi gitu. Dennis Noyes apa dibilang Dennis dia? Lelaki yang menjadi utama sekarang adalah Marc Marquez, dan tiba-tiba dia sekali lagi menjadi penjabar kejuaraan. Sebaliknya, Honda adalah motosikal yang sangat baik dengan roda hadapan. Marquez adalah pakar dalam meletakkan motosikal itu ke selekoh. Mantap. Berarti Marc Marquez pakar meletakkan motor dalam si Gigi Dalina. Gigi Dalina mengatakan apa? Tunggu, mana Gigi ya ini? Gigi Dalina mengatakan, Marc Marquez menunjukkan sekali lagi bukan sahaja betapa selesanya dia dengan situasi yang melampau, tetapi juga bagaimana dia bisa mendapatkan yang terbaik daripada dirinya. Dia tidak dapat dihalang. Marquez adalah yang paling cepat menyesuaikan diri dengan keadaan trek dan menunjukkan bakatnya selepas start di posisi 9 pada grid. Itu siapa namanya? Gigi Dalina. Si Manu apa dibilang? Valentino Rossi takut dengan Marquez karena dia takut suatu hari nanti dia akan mengatasi dalam beberapa gelar dunia. Dia telah mengejek dan mengejeknya sedikit, sesuatu yang menunjukkan kekurangan kelas dan obsesi tidak pernah baik. Anda perlu mengatasinya dan tiada apa yang berlaku, kata si Manu ini. Yang mana si Manu ini mengatakan Valentino Rossi ini sangat memuji Marc Marquez, namun dia takut suatu hari nanti gelaran dia itu dipotong oleh si Marquez. Sebab itu dia membangkitkan ejekan sedikit untuk apa? Untuk mengacaukan suasana atau penyerangan publik, namanya itu ya, penyerangan dari publik dan psikologi. Namun Marc Marquez itu mah nggak peduli gitu, nggak peduli dia tuh. Unbelievable. Kasih stoner, apa dibilang kasih stoner? Semua orang menyalahkan Marquez untuk semua itu, tetapi mereka lupa bahwa Valentino Rossi yang memulakannya. Mereka berkawan baik sebelum ini dan kemudian Rossi memulakan perang mulut. Anda tidak bisa menakutkan seseorang seperti Marquez. Valentino Rossi dapat masuk ke dalam ketua penunggang lain. Unbelievable. Kasih stoner, ya. Kasih stoner katakan. Apa dibilang kasih stoner? Kan Mimin udah katakan tadi. Maksudnya si kasih stoner ini, semua orang untuk saat ini menyalahkan Marquez saat kejadian itu bla 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 lah. Tapi mereka lupa yang sebenarnya Valentino Rossi tersebut yang memulainya, dibilang si stoner ini. Padahal mereka kan sebelum ini berkawan dengan baik, ya, dibilang ya. Dan perang mulut, memulaikan perang mulut bla bla bla, gitu ya. Dan Valentino Rossi akhirnya apa? Dibuat oleh si Marc Marquez ini sampai masuk ke belakang, sampai pensiun. Itu yang maksud di kasih stoner. Oke, unbelievable. Oke teman-teman, untuk minggu ini kita akan comeback lagi ke Misano, yaitu tepatnya MotoGP Emilia Romagna, ya, atau MotoGP apa namanya, si Marcos Simoncelli, ya, Marcos Simoncelli, si 88 di Emilia Romagna. Jadi kalau ada yang tanya, Min, bagaimana Marc Marquez bisa juara di situ? Itu yang paling yang kita harapkan itu sebenarnya, ya. Namun kalau keadaan kering, Mimin rasa kita mungkin Marc Marquez sulit untuk mengejar, ya. Namun kita lihat dulu posisi Marc Marquez startnya di mana nanti. Kalau startnya seperti kemarin di posisi 9, kalau kering
Mimin rasa dia sangat sulit sekali untuk mengejar. Paling-paling Marc Marquez habis dia kuasain pun dalam posisi keempat atau kelima gitu. 5-6 gitu ya. Pokoknya paling keras itu di 5 lah. Ya. Itu. Tapi kalau suasana hujan itu lain cerita. Kita belum bisa bilang juga Marc Marquez akan menjuarai di saat hujan. Bisa jadi crash. Dulu di Red Bull Ring ya, pernah terjadi di saat Marc Marquez masuk dalam pit untuk menukar motornya. Di saat baru tikungan pertama atau kedua kalau nggak salah Mimin, dia crash di situ. Dan akhirnya apa? Francesco Bagnaia bisa mengejar si Brad Binder yang tidak menukar ban motornya. Dan akhirnya si Francesco Bagnaia di posisi kedua. Gitu, kita nggak bisa bilang walaupun Marc Marquez ahlinya hujan, kita nggak bisa begitu. Bisa jadi silap sedikit, sen. Nah, apapun yang terjadi, pokoknya kita harus melihat nanti di hari Minggu tanggal 21, 22 dan 23 ya. Hari Minggu ini Insya Allah kita akan live. Yang penting teman-teman, terima kasih yang selalu hadir dengan Mimin Radio GP. Thank you everybody, I love you, unbelievables. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat ya. Apalagi di hari yang bulan Maulidul Rasul ini, banyak-banyakkan berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.